Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidah suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqal 'adzim wa sadaqa rasulil karim. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Pertama, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bisa bernafas. Sampai saat ini kita masih bisa berjumpa. Tahun Ramadan yang lalu kita sudah kehilangan saudara kita, teman kita, tetangga kita. Saat ini kita masih diberikan usia dan kesempatan untuk memperbarui keimanan, untuk mengupdate keimanan dan ketakwaan kita, untuk memformat lagi yang orientasi kehidupan kita di masa yang lalu yang melenceng, yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Maka Ramadan ini adalah seperti halnya mesin komputer atau HP kita, yang kita diupdate, kita yang diinstal lagi. Dulunya ketauhidan kita rodok-rodok melenceng, tidak fokus hanya kepada Allah, masih ada terbetik di dalam pikiran dan hati kita untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Maka dengan Ramadan kita diluruskan kembali, diingatkan kembali, disetel kembali agar diri hati kita untuk senantiasa fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia hidup tidak lepas dari segala kebutuhan dasar yang itu harus dipenuhi, seperti makan, minum, sandang, pangan, papan, dan kesehatan, serta pendidikan, serta kehidupan ataupun jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk mencukupi segala kebutuhan kita sehari-hari. Namun dengan Ramadan ini kita tidak hanya diajak secara fisik saja, tapi juga diajak secara spiritual. Kita memperbarui spiritualitas kita, kedekatan diri kepada Allah. Selama 1 tahun kita bisa mereview kembali, kita bisa menengok kembali apa-apa jejak-jejak ataupun asar-asar, bekas-bekas yang telah kita tinggalkan di masa lalu. Itu kita evaluasi, kita perbarui agar kita menjadi fitri kelak nanti setelah akhir Ramadan. Maka Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ending dari segala apa yang kita lakukan dalam perjalanan 0 hari kita dilahirkan sampai saat ini dan kelak nanti adalah hakikatnya untuk membentuk pribadi diri kita menjadi muttaqin. Derajat muttaqin ini adalah sehebat-hebatnya manusia, karena mereka akan mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah dan di mata manusia. Maka dalam setiap kesempatan, khususnya kalau dalam konteks Indonesia, senantiasa sumpah jabatan itu diiringi dengan bersumpah bahwa dia akan menjalankan kewajibannya dan tugas-tugasnya itu
dengan menyebut nama Allah. Itu artinya adalah landasan takwa menjadi sendi dalam kita beraktivitas. Demikian juga ketika kita di luar rumah, di luar tempat ibadah, hanya kepada Allah sajalah harus kita fokuskan. Karena dengan itulah manusia akan menjadi mulia. Mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Ini adalah jauh lebih sempurna lagi. Maka dengan Ramadan perlu kita perhatikan beberapa persiapan yang saat ini kita sudah di garis setar yang pertama, hari yang pertama. Yang pertama adalah kesiapan kita fisik, material kita, yaitu mempersiapkan prasarana penunjang kegiatan Ramadan. Tadi sore takmir sudah mengupayakan bagaimana supaya sumuknya itu berkurang. Di bagian perempuan dibelikan AC yang cukup lumayan. Semoga anginnya bisa berhembus, bisa menambah keusukan kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, itu diantaranya persiapan fisik yang harus kita lakukan. Di sisi yang lain adalah persiapan jiwa. Ini adalah kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hayya 'alas shalah. Kadang selama ini kita mengabaikan, ya, seruan itu dianggap enteng, dianggap bisa dilalaikan dengan tontonan media sosial ataupun media yang lain. Bisa kita tinggalkan hanya urusan sing bisa mendatangkan uang gede. Ini bisa ditinggalkan. Namun saat ini kita terpanggil betul, diseru oleh Allah untuk hadir di sini. Ini adalah wujud bagaimana persiapan jiwa. Sekalipun rumah kita dekat, sekalipun horen itu berkumandang keras, tapi tidak mampu menggetarkan jiwa kita untuk hadir ke sini. Inilah kita diformat, kita betul-betul diinstal untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti dengan latihan-latihan yang akan kita lakukan selama Ramadan, puasa, yaitu ibadah yang sangat rahasia, hanya kita saja yang tahu. Allah lah yang akan memberikan pahala kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian persiapan keilmuan. Nah, disinilah di mimbar-mimbar ini akan disampaikan. Sekalipun jamaah sekalian jauh mungkin lebih hebat, bacaannya sudah beribu-ribu buku dan berlembar-lembar kitab yang sudah dibaca. Bahkan Al-Quran sudah ratusan kali dikhatamkan. Tapi yang namanya mau'idah hasanah, yang namanya pelajaran, hikmah, itu bisa saja datang dari siapa saja. Siapa yang belajar ataupun yang naik ke mimbar, itu adalah satu kebenaran. Barangkali kita sudah berkali-kali dan ratusan kali mendengarkan itu. Tapi itulah yang namanya emas. Kalau digosok-gosok terus, maka akan semakin mengkilat. Demikian juga diri kita, menerima hikmah dari siapa saja datangnya. Kita bisa mengambil dan bisa merenungkan untuk kita kembangkan. Dan apabila kita mempunyai lebih, itu bisa menjadi suatu pemikiran bagi kita untuk mencari yang lebih baik. Bahkan mendialogkan dengan diri kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, untuk bisa mengambil hikmah yang lebih baik. Inilah ilmu-ilmu yang harus kita siapkan dalam bulan suci Ramadan. Dan kita siap menerima hikmah dari manapun, dari siapapun datangnya, sehingga itu memberikan kebaikan dan bisa menyetel jiwa dan mental kita untuk senantiasa pada Shiratal Mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diinspirasi dengan nilai-nilai Al-Quran, sehingga pribadi mutakin akan tertanam dalam jiwa dan perilaku kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.